Asbahna wa subhana lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Syada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, alhamdulillah hari ini Ahad 4 September 2024 bertepatan pada tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Di pekan kedua seperti biasa kita akan kaji masalah hadis. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Zaki MAG yang insyaallah akan memberikan tausiah pada taklim pada subuh kali ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga kita berserah pada diri kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan dihabis sebagai mukmin untuk mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah Allah, mari kita sama-sama buka majelis yang mulia ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Ustaz bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ya daimal fadli 'ala bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khalil wa rasuliyah wa ighfir lana ya dzal fi hadha as-salat. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudara, wabil khusus para asatidz, wabil khusus ketua masjid beserta para pengurus masjid yang lainnya yang saya hormati. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa dan mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis-hadis targhib wa tarhib. Kita akan masuk kepada targhib bis-sabri liman mata lahu mayyit aw usiba bi musibatin wa bi ta'ziyah wa tarhib min al-jaza'i wa syaqqal jilid. At-targhib itu artinya adalah anjuran atau dorongan agar kita bersabar terhadap orang yang meninggal di hadapan kita atau di sisi kita, au usiba bi musibatin, atau kita mendapatkan suatu musibah lainnya, kemudian juga masalah takziah, dan juga kita diperingatkan untuk tidak terlalu heboh atau terbawa emosi dalam menerima musibah itu.
atau juga syakul juyub. Nah, syakul juyub ini kalau dulu di tradisi jahiliyah, perempuan-perempuan itu kalau mereka mendapatkan musibah, terutama musibah kematian orang yang mencintainya, itu akan merobek-robek bajunya, ya, kantongnya atau daerah dadanya akan dirobek. Ini tradisi jahiliyah dulu. Islam datang memberikan pengajaran yang sifatnya moderat. Tidak boleh bersedih, tetapi tidak boleh terlalu sedih. Sebelum kita membacakan hadis, ada satu ayat yang cukup populer terkait masalah ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Dan sungguh aku akan menguji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut, ya. Menguji kalian dengan ketakutan, dengan rasa lapar, ya. Kemudian menguji juga dengan kekurangan harta, kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya, kehilangan buah-buahan atau makanan, bahan pangan. Dan Allah mengakhiri dengan kata-kata wabasyiris shabirin. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi ujian sabar. Disengaja Allah memberikan kepada kita ini ujian dalam hidup kita untuk melihat siapa yang sabar. Orang-orang yang sabar ini kadang-kadang tidak banyak, Pak. Ya, siapa yang sabar terhadap penyakit? Siapa yang sabar dengan kondisi hidup miskin? Siapa yang sabar jika dalam keadaan nganggur? Banyak orang yang tidak sabar, ya, dalam keadaan menganggur, akhirnya pisah sama istrinya. Ya. Sering orang bunuh diri, kenapa? Karena tidak sabar, terlilit hutang, ya, dalam kehidupannya. Kenapa orang terlibat dalam pesugihan? Karena tidak sabar, takut miskin, ya, pengen kaya, pesugihan, ya, syirik atau musyrik, ya. Itu disebabkan oleh ketidaksabaran. Makanya di dalam hidup ini Allah memerintahkan kita untuk sabar. Sabar itu kuat dalam menghadapi ujian, dan juga nerimo, ya, ridho, dan nerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan tidak mengeluarkan kata-kata seperti kita tidak ridho dengan apa yang sudah Allah putuskan. Nah, makanya di kalangan Rasul ada sebutan ulul azmi. Kenapa mereka ini disebut ulul azmi? Karena kuat kesabarannya. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul, rasul-rasul yang memiliki ulul azm. Ulul azm ini yang kuat sabarnya, ya. Memang berat, Pak, sabar itu, ya, karena dia berat, Allah pun menggantinya dengan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah nanti akan memberikan pahala pada orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak terhitung, ya, bighairi hisab, yang tidak terhitung lagi saking banyak. Ya.
Ini memang ajaran kesabaran ini yang memang sudah populer ya. Tinggal kita masing-masing saja menerapkan. Jika kita takziah ke rumah orang, biasanya kita mesen sama orang itu sabar ya, sabar. Nah, kita jangan bisa mesen aja ketika kita juga ditimpa musibah ya, harus sabar juga ya. Kita bacakan hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattuhu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi ya, tidaklah seorang mukmin mendapatkan suatu balasan apabila kami tarik atau kami cabut dari sisinya sofiyahu. Sofiyahu ini adalah orang yang paling dicintainya, kesayangannya ya, bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya, kasihnya, calon istrinya, calon suaminya, bisa jadi bapaknya, bisa jadi kawan karibnya ya. Summa ihtasabahu, ihtasaba ini sobaro wasalima, artinya kemudian dia bersabar dan menerima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Jadi Allah surga pada orang yang bersabar. Tapi sabar itu letaknya di awal kejadian, bukan yang sudah ke ujung ya. Sudah lewat 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun musibah, kita sabar. Nah, itu beda ya. Sabar itu ketika di kejadian yang pertama ya. Misalnya kita mendapatkan musibah, wah kita luapkan kesedihannya itu secara berlebihan, sudah diluapkan semua, sebulan kemudian ya sudah saya bersabar misalnya. Itu sudah lewat, kadaluarsa sabarnya. Apa kata Rasulullah? As-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sabar itu dihitung, dinilai ketika kejadian pertama. Nah, ini hadis ada sebab urutnya, ada sebab kata-kata ini. Rasulullah mengatakan kata-kata ini. Ada seorang perempuan yang kehilangan suami atau anaknya di situ. Dia nangis sejadi-jadinya, tidak berhenti nangis. Kemudian didatangi oleh Rasulullah untuk dapat bersabar. Maka orang tersebut atau wanita tersebut tidak mengikuti apa saran Rasul supaya bersabar. Setelah beberapa hari dari sana ya, baru dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersabar. Nah, maka kata Rasulullah, as-sabru inda as-sadratil ula, yang dinamakan sabar yang berpahala itu pas kejadian kemarin. Sekarang ini kan kesedihan kan sudah berkurang ya. Orang kan kalau musibah itu sudah lama ya, biasanya berkurang. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang memiliki 3 anak yang masih kecil. Di sini disebutkan lam yablughul hinsa. Yang belum boleh hinsa ini ada yang mengatakan belum balik,
Ada yang mengatakan lagi belum tahu dosa atau belum terkena dosa kalau dia melakukan perbuatan dosa. Ya, kalau ada seorang muslim yang meninggal, ya, 3 anak yang belum balik atau masih kecil, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga bi fadli rahmatihi iyahum, dengan sebab limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini memang orang kalau kehilangan anak memang beda ya. Kita kehilangan anak, rasa sedihnya itu luar biasa daripada kehilangan orang tua. Kalau orang tua mungkin, apalagi yang sudah tua, ya sudah umurnya, ya walaupun kita juga pasti sedih. Tapi kalau orang diuji dengan meninggalnya anak yang masih kecil, ini suatu ujian yang sangat luar biasa. Ya. Jarang orang meninggal anak itu tidak nangis, itu jarang. Hampir dikatakan tidak ada. Mungkin kalau ada orang yang meninggal anak tidak nangis, dikatakan orang tidak normal. Ya. Padahal nanti ada ulama yang dia nahan betul. Ya. Ada seorang ulama, waktu itu dia jadwalnya ngajar, Pak. Ya. Akhirnya dia menyuruh murid-muridnya urus jenazah anak saya. Ya. Tapi di sini tidak digambarkan apakah masih kecil atau sudah besar. Ya. Kalau tidak salah Imam Al-Munziri, ya, karena kitab hadis dari buat tarjih juga yang besar. Jadi ketika itu dia menyuruh murid-muridnya bereskan semua urusan mandi, mengkafani, nanti aku akan ikut sholat. Ya. Kemudian pas kuburkan, silakan kalian kuburkan anak saya. Saya ada kewajiban ngajar. Jadi dia ngajar. Nah, Rasulullah SAW sendiri punya 3 anak laki-laki meninggal. Ya. Jadi Rasul itu bukan sekedar menyuruh, tapi sudah mengalami. Anak laki-laki terakhir Ibrahim yang digadang-gadangnya menjadi penerus misalnya, ya, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala juga ketika masih kecil. Ya, lagi lucu-lucunya. Ya. Jadi ketika Rasul menangis, Ibrahim ini meninggal, salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf itu menyampaikan, ya Rasulullah, engkau menangis, kenapa engkau menangis? Ini juga sahabat ini kiranya Nabi ini robot kali ya. Kiranya Nabi ini robot, nggak nangis ya. Nabi itu sama seperti kita, ada perasaan sedih, ada perasaan sakit, itu ada. Ya. Makanya diangkat derajat kenabiannya. Tapi kalau Nabi itu kita anggap sebagai komputer robot yang sudah disetel, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, ya kita nggak akan korban sama Rasulullah. Ya. Jadi kata Rasulullah, innal aina tadma. Rasul mengatakan setiap mata itu mengalirkan air mata kalau mendapatkan suatu musibah. Air mata yang keluar dari seseorang ketika dia mendapatkan musibah itu bagian daripada kesucian atau kenormalan jiwanya, normal. Ya, normal saja. Yang tidak normal itu kalau anak meninggal tidak nangis, orang tua meninggal tidak nangis, istri meninggal tidak nangis, tidak normal. Ya. Kecuali ada orang-orang tertentu, Pak. Tapi jarang ini. Saya punya ada keluarga yang
tidak bisa keluar air mata lagi. Katanya dulunya sudah keseringan keluar, habis air mata. Kalau dalam kesehatan mungkin ya, bukan itu, atau ada gangguan, mungkin ya ada gangguan. Mungkin Pak Haji di sini bisa menjelaskan. Ada orang yang tidak bisa keluar air mata, tapi perasaan dia pasti sedih, ya, sedih. Jadi jangan kita kira orang yang kena musibah nggak nangis, ya. Sedih, pasti sedih. Ya. Bisa jadi air matanya sudah habis atau sudah ia keluarkan. Ya. Nah, jadi meninggalnya, kenapa ini Allah menjanjikan ini? Ya, menjanjikan lain dari yang lain ini. Bukan kehilangan orang tua, bukan kehilangan saudara, bukan kehilangan yang lain-lain, tapi kehilangan anak-anak. Karena apa? Karena cobaannya itu lebih besar, ya. Li'anna syafaqah alaihi ma'zum, karena kasih sayang kita kepada anak itu lebih besar. Wal hubbu lahum asyad, cinta kita kepada anak kecil itu sangat-sangat besar sekali. Warahmah bihim awfar, begitu juga kasih sayang kita, ya. Bikhilaf man balagha al-hins, beda kalau orang itu sudah beranjak dewasa, ya. Ya, meskipun kadang-kadang ya ada orang, ada kejadian ya, kawan kita juga yang Iwan dosen di UIN itu, dia punya anak laki-laki 2, itulah anaknya, ya. Yang satu meninggal, yang satu lagi meninggal juga karena kecelakaan. Padahal meninggalnya itu sudah di ujung kuliah, ya. Istilahnya buah itu sudah hampir masak, ya. Begitu sabarnya, kita lihat tidak ada, ya diam aja bapaknya. Cuma ibunya aja yang agak mengalami gangguan. Ya siapa yang ya, kalau tidak kuat akhirnya begitu, mengalami gangguan. Nah ini orang-orang yang seperti ini sabar, ya. Dia tidak mengatakan ya Allah, Allah tidak adil, ya Allah betapa tidak adilnya engkau, betapa jahatnya engkau misalnya. Alhamdulillah minzalik, jangan, tidak boleh kita seperti itu, ya. Kita menerima, sikap menerima itu paling penting sekali, menerima takdir, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi semakin cinta pada kita. Nah, jadi setiap kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, ya, tidak ada sesuatu hal yang harus kita sesali, karena itulah perjalanan hidup, ya, karena itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya sifatnya sementara, karena nanti kita akan dipertemukan lagi di akhirat, ya, akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita cintai, akan ditemukan dengan Allah, dengan orang tua, akan ditemukan dengan kakek-kakek kita, pokoknya orang-orang yang kita cintai itu nanti akan kita bertemu lagi nanti di akhirat. Hadis yang berikutnya, waruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mislu ajrihi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, man azza musaban falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang azza musaban ini artinya mentakziah, ya, takziah kepada orang yang kena musibah. Nah, takziah itu sendiri artinya adalah kita kan artikan takziah itu menghibur, ya. Nah, kegiatan takziah itu di sana adalah menyampaikan atau berpesan kesabaran dan berdoa, itu takziah, ya.
Takziah itu artinya adalah ad-du'a li ahli al-mayyit bis-sabri was-salwan wal maghfirah limayyitihim wa qasratil ajr lahum min Allah. Jadi takziah yang artinya takziah itu adalah kita datang ke rumah orang yang kena musibah, ya, kita sampaikan supaya dia bersabar, kemudian kita berdoa. Nah, itu yang namanya takziah. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, sebagaimana pahala orang tersebut. Ya. Nah, ini bukan takziah yang sifatnya orang kehilangan nyawa saja, tapi takziah semuanya. Ada orang rumahnya kebakaran, ada orang yang barang berharganya hilang, ada orang yang kedudukannya tiba-tiba dicopot, ada orang yang tiba-tiba di PHK, ya, ada orang yang tiba-tiba ya hilang jabatan, ya, apa dia difitnah misalnya, kehormatan dia hilang. Nah, ini bolehlah kita takziah juga namanya. Kita takziahi, kita sampaikan kesabaran, ya, dan banyak-banyak berdoa supaya dilepaskan dari ujian ini. Ya. Hadis berikutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mayat itu diazab di kuburnya dengan sebab ratapan orang-orang yang ditinggalkannya. Ya. Jadi kalau ada orang itu meratap di kepergiannya, bahwa tidak menerima kepergiannya ini. Jadi kalau orang-orang jahiliyah dulu, ya, kenapa Rasulullah mengatakan ini? Dulu di kalangan masyarakat jahiliyah, kalau ada orang yang meninggal, ya, meratap, yang perempuan-perempuan menjerit-jerit, ya, sambil memukul muka, menampar pipinya, robek-robek pakaian. Nah, ini yang ketika Islam datang mau dihapus oleh Rasulullah. Ya. Nah, hadis ini juga sempat, kalau kita pikir-pikir kan kurang masuk akal, ya. Karena apa? Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, bahwa seseorang itu tidak bisa menerima dosa atau kesalahan orang lain. Masa gara-gara orang yang hidup, kesalahan orang yang hidup, yang meninggal kena? Dalam Islam sebenarnya tidak seperti itu. Bertentangan dengan ayat tadi. Orang yang meninggalin orang baik, sedangkan orang-orang yang ditinggalkan itu meratap semua, masa yang terkena yang meninggal ini? Ini hadis ini kan agak bermasalah secara sekilas, tapi ulama pernah menjelaskan ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama katanya hadis ini konteksnya Rasulullah membicarakan orang kafir. Ya. Jadi ada orang kafir yang meninggal, ya. Jika dikatakan oleh Rasulullah keluarganya itu sedang meratap, padahal mereka nggak tahu bahwa yang sudah meninggal tadi sedang disiksa, dikubur. Nah, itu maksudnya, ya, konteksnya seperti itu. Tapi ada lagi yang menyatakan ini ayat bisa umum juga terkena, ya. Jika orang yang meninggal itu mewasiatkan, nanti kalau aku meninggal kumpul ke orang-orang nangis meratap, ada nggak seperti itu? Ada kan? Tradisi Cina kalau katakan. Ya. Rupanya bukan tradisi Cina aja. Tradisi Arab jahiliyah dulu begitu juga. Dikumpulkan, dibayar orang-orang yang akan menangisi.
Ini dari pagi sampai malam dibayar. Jadi di sini disebutkan wa mahallu ta'sibil main bin niyaha idza usabum biha aw ahmalal wasiyah bitarkiha. Jadi seorang yang meninggal memang betul-betul bisa diazab kalau dia berwasiat itu. Nanti kalau aku meninggal, ya, kumpulkan orang-orang, ya, ratapilah kepergian ini. Ya. Maka betul-betul yang berwasiat ini, yaitu yang meninggal, akan kena azab. Ya. Jadi kalau ada ahli warisnya yang tidak mengikuti ini, ya bagus. Ya, cukuplah dia yang kena azab. Jadi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya meratap. Sedih boleh, tapi meratap itu tidak boleh. Hadis yang terakhir, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'wa bid'wal jahiliyah. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang suka memukul mukanya, pipinya, dan merusak pakaiannya, dan meratap dengan ratapan jahiliyah. Ini celahan Rasulullah pada orang yang meratapi orang yang sudah meninggal, karena memang dulu tradisi jahiliyah ya seperti itu ya. Tradisi orang Arab jahiliyah itu kalau ada orang yang meninggal, terutama yang perempuannya ya, yang terkadang terbawa emosi ya, tidak kuat untuk menghadapi suatu musibah, karena musibah itu memang sudah Allah tentukan. Hasiban nas ayyutraku ayyakunu amanah wa hum la yuftanun, dalam surat Al-Ankabut ya, di awal-awal itu. Apakah manusia itu mengira mereka cukup mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak akan dicoba atau diuji? Nah, ini artinya Allah mengatakan tidak cukup kita beriman, mengatakan amanah saja, tapi kita tidak mau diuji. Ya, jadi kita ini masing-masing pasti ada ujian. Jadi jangan kita merasa kita sendiri yang diuji, masing-masing semua punya masalah. Ya, punya masalah. Masalah dalam pekerjaannya, masalah rumah tangga, masalah dia sama orang tua, masalah dia sama saudaranya, masalah dia sama masyarakat. Nah, hanya saja bagaimana kita bisa memanage ya masalah itu ya, sehingga tidak membuat kita berdosa. Punya masalah dengan masyarakat, selesaikan ya, bukan tambah lama putus silaturahimnya. Punya masalah sama istri, juga selesaikan. Jangan terlalu lama diem-diemannya ya, bisa ranjangnya. Kalau kata orang Palembang itu boesannya ya, boesan ya, jangan terlalu lama, selesaikan cepat ya. Punya masalah dengan guru kita misalnya, punya masalah dengan saudara, kakak, adik kita, ayu kita, bibi kita, kawan kita, segera seperti selesaikan ya. Nah itulah beberapa hadis yang menutup permasalahan tentang kematian, tentang jenazah ya. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas hadis tentang zakat. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Dipersilakan untuk itu. Sebelum saling pertanyaan, saya ada sedikit tambahan wawasan terkait dengan mata. Terkadang kita tidak terlalu memperhatikan begitu nikmatnya dalam kekuatan mata.
dalam 1 menit kita tidak pernah menghitung bahwa kita berkedip 10 sampai 15 kali. Setiap berkedip itu Allah anugerahkan antibiotik sekaligus telah membersih mata. Suatu saat saya ketemu dengan pasien yang ditegur oleh Allah di persarapan optik nomor 1 ya, persarapan, sehingga dia tidak mampu berkedip, jadi matanya selalu menganga. Untuk menghilangkan rasa sakit perutnya, seleranya itu ditutupin satu tangan diisi kain air, tempelkan kembali hanya beberapa menit pasti kering, tetesin lagi. Suatu saat hari keberapa karena tidak bisa direkapi tindakan operasi, akhirnya mata itu buta yang terbuka terus itu. Jadi alhamdulillah dalam setiap menit ternyata Allah berikan begitu banyak nikmat. Mungkin ada bapak ibu yang ingin dipertegas terkait dengan hadis yang luar biasa pada pagi hari ini. Pak Kusuma Ustaz, ada yang tanya? Alhamdulillah, jazakallah khair untuk ilmunya Pak Ustaz, untuk keberkahannya. Ibu ada pertanyaan, ibu biasanya aktif ya? Iya, hadis ini begitu jelas saja. Tadi Pak Haji Hadis menampakkan tentang nikmat mata ya. Mata bisa berkedip itu, ada nggak kita bersyukur? Enggak. DP malah. Iya. Mata bisa berkedip itu bagian daripada antibiotik. Ada antibiotik. Antibiotik alami dari Allah. Iya. Dan coba kalau air mata tidak mengalir, glukoma itu ya. Ya. Saya punya orang tua kena glukoma, Pak. Ibu saya pernah kena glukoma. Jadi disitulah kesalahan kita waktu itu tidak cepat ya. Sudah kena satu, yang kedua pun kita tidak jaga-jaga, akhirnya jadi sasaran betul. Dan orang kalau sudah kehilangan mata itu rasa sedihnya luar biasa, lebih daripada kehilangan tangan atau kaki, Pak. Jadi silakan dijaga ya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Disyukuri, dijaga. Kalau ada gangguan-gangguan ya segeralah untuk segera diatasi. Kenapa? Pertama-tama biasanya kalau orang glukoma itu nangis terus sepertinya, keluar air mata terus. Ternyata tekanan bola matanya itu membuat aliran air mata itu mampet, ya, mampet. Nah ini akhirnya menyebabkan kebutaan permanen, nggak bisa diobati lagi dan sudah kemana-mana kita sudah ini sudah. Awalnya ibu saya itu bilang satu, ya sudah nggak apa-apa kata dia. Nah biasanya memang kata dokter akan ikut ke sebelahnya kalau tidak dijaga-jaga. Nah, waktu itu kita pikir ya sudah sehat lah, ternyata kena pula. Dan katanya juga ini keturunan juga banyak ikut ya. Hanya 15-20% sisanya karena lifestyle. Genetis ya. Ada genetis ya. 35% paling ini. Sekitar 35%, 35% turunan juga. Dan ada hadis, memang ada hadis juga. Barang siapa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan dua mata. Ini ada hadisnya, Pak. Saya mengatakan. Ya, mirip dengan hadis yang tadi yang kehilangan anak tadi. Allah itu menjanjikan surga, ya. Barang siapa yang kehilangan atau dicabut nikmat dua mata kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan membalasnya dengan surga. Sudah bermalam enggak? Satu pertanyaan saya Enggak masuk. terkait dengan surah Al-Jum'ah ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhan makanya kau menyebut-nyebutkannya. Terkait menerjemahkan bebasnya ini, menyebutkan, menyampaikan, oh ya Allah, terima kasih Allah atas nikmat mata, gitu dan seterusnya, atau gimana saya menulis? Jadi hadis di sana kita boleh ceritakan tentang orang, ya. Tapi harus melihat-lihat juga, bukan menceritakan itu di sana depan orang yang tidak suka.
Ada orang yang tidak suka kalau kita cerita nikmat-nikmat kita. Jangan diceritakan kepada dia, apalagi kalau dia sedang ada musibah. Ya, ya. Itu. Ada orang pengalaman ketika haji, Pak, haji. Saya yang kehilangan uang, dompet dan sebagainya. Tapi ya sedanglah banyak juga enggak, sedikit enggak. Ceritalah saya sama orang yang sini. Jadi kata dia, kalau saya alhamdulillah nggak pernah kehilangan. Tempatnya nggak ada. Ternyata betul kata orang yang kontan dibalas Allah di sana, itu biasa begitu. Saya malah enggak. Orang ini bukan lagi barang dia hilang, dia sendiri yang hilang. Dia nggak ketemu, 2 hari hilang. Sudah itu besok-besoknya barangnya hilang pula. Nah jadi di kalangan ulama memang terkenal ucapan at-tahadus bi nikmatillah. Dan kita, misalnya saya menyampaikan bahwa saya punya nikmat. Nah, kepada bapak sekalian ini sekedar tahadus bi nikmatillah, bahwa saya mendapatkan bayi laki-laki misalnya, bukan istri lagi bukan, dapat bayi laki-laki lagi, itu kan memberikan nikmat. Tapi jangan kita sampaikan kepada orang yang menunggu anak gak dapat. Misalnya, alhamdulillah saya dapat anak laki-laki. Sedih betul orang ini. Nah, jadi harus kita sampaikan pada tempatnya juga. Ya. Yang sering menyampaikan tahadus bi nikmatillah itu Imam Suyuti dalam kitabnya. Saya ini tahadus bi nikmatillah. Saya alhamdulillah sudah berhasil menguasai semua ilmu yang sebenarnya kalau seandainya saya tidak ada adab, saya ini bisa melampaui guru saya, seperti sombong sekali ya. Nah itu dia menyebutkan tahadus bi nikmatillah. Boleh kita berdasarkan ayat tadi, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, boleh kita sampaikan, tentunya melihat dulu orang yang akan kita sampaikan itu. Ya. Termasuk jangan menyampaikan kepada orang yang punya hati yang mudah hasad, iri. Ya, orang yang iri, tetangga yang iri sama kita, jangan kita sampaikan nikmat-nikmat kita. Kita boleh sampaikan kepada orang yang kita percaya. Ya, saya alhamdulillah besok nanti akan dilantik jadi apa? Pejabat. Saya alhamdulillah bisnis saya di sana berhasil. Saya alhamdulillah anak saya kemarin sudah sukses, sudah apa? Cuma ceritanya jangan depan orang yang mudah iri-irian. Ya, lihat kondisinya juga. Termasuk kalau kita membanggakan anak depan orang, jangan berlebihan, Pak. Paling malas orang itu mendengar kita membanggakan anak kita depan orang terlalu banyak, terlalu lama. Wah, anak saya itu di sini, anak saya itu di sini, anak saya, semua anak saya semua. Ya. Saya pernah silaturahim sama satu orang. 4 jam duduk sama dia, nggak ada cerita lain, dia cerita anak dia. Siapa yang nggak bosan? Bolehlah kita cerita anak saya selesai dari masalah lain. Ya. Khawatir nanti kan orang nggak suka iri, ya. Itu nikmat, ya nikmat. Boleh disampaikan ulama, ini nikmati rabbika fahaddits, tetapi lihat kondisi-kondisinya. Itu yang terjadi. Misalnya Pak Aziz menyampaikan, Pak Haji Irwan menyampaikan, alhamdulillah saya punya rezeki ya, tahun depan mau umroh, atau besok mau umroh misalnya, ya nggak apa-apa ya. Ada perintahnya menyampaikan yang seperti itu, nggak boleh disimpan-simpan, diem-diem tahu-tahu berangkat, diem tahu ganti mobil baru, diem pindah rumah baru kan. Bagusnya boleh kita ceritakan, tapi kepada orang-orang yang memang kita yakini tidak akan menimbulkan masalah. Baik, kita tutup pengajian hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu di bulan depan akan berkesempatan. Bapak Ibu rahimahullah taala, saya sudah tahu pada sejarah kita hari ini. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.